bersatu dalam Roh Kudus di hari Minggu Paskah yang ketiga hari ini. Kita persembahkan semua intensi kita di hadapan hadirat Tuhan.
Minggu Paskah ketiga dirayakan sebagai Minggu kasih setia Tuhan yang ditampakkan dalam diri dua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kita juga dalam perjalanan hidup kita masing-masing, saudara Bapak Ibu, dan kita selalu bersama Tuhan, dan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam segala situasi peristiwa hidup kita, termasuk di masa pandemi, masa yang sangat sulit ini, ketika wabah virus corona terus menimpa dan menerpa hidup kita manusia. Tuhanlah benteng kekuatan dan keselamatan kita. Kita percaya Tuhan selalu hadir di setiap keluarga kita ketika kita berada di depan altar kudus Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita juga bersatu agar kiranya melalui misa kudus yang kita rayakan setiap hari dan setiap minggu, badai corona ini segera berlalu dan hidup kita kembali tenang tentram dalam Tuhan. Mari kita bersatu, saudara Bapak Ibu, mendengarkan sabda Tuhan, merayakan perjamuan kudus ini, dan dari segala kelemahan dosa-dosa kita di awal perayaan kudus ini, kita mempenampunan, dan di rumah kita masing-masing di depan altar kita semua pengampunan, dan kita sama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan menghantar kita sekalian menuju ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dengan sukacita di rumah kita masing-masing kita mengagungkan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Mulia bagi Allah di surga. Berkat untuk semua
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kami, seperti yang kami tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kanan, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menjadikan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan berjaya, laksanalah di dalam dunia. Bagi orang benar Tuhan berjaya, laksanalah di dalam dunia.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang ada di rumah kita masing-masing, kita berdiri menyongsong Injil Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, dan mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan
menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua duduk kembali di rumah kita masing-masing. Tuhan kami Yesus Kristus, semoga Engkau terus menampakkan diri-Mu dalam hidup kami umat manusia, terutama di masa pandemi, masa yang sangat sulit ini. Kami tetap percaya kuasa-Mu di atas segala-galanya. Saudara-saudariku, Bapak Mama, orang-orang muda, biarawan-biarawati, segenap umat yang ada di rumah kita masing-masing di depan altar, di mana kita selalu mengalami kehadiran Tuhan, dan juga kita selalu bersatu di rumah kita masing-masing. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Walaupun kita tidak saling berjumpa, tapi dari rumah Tuhan, dari gereja ini, Romo Adi tetap melihat wajah umat yang selalu berseri-seri untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada masa pandemi, masa sulit di tengah wabah corona ini. Sudah hampir 2 bulan nih Bapak Ibu, kita tidak bersua muka, bertatap wajah di rumah Tuhan di gereja ini. Tapi Romo Adi percaya dengan misa kudus yang disiarkan melalui live streaming atau misa online ini, kita tetap mengalami kehadiran Tuhan yang sempurna dalam hidup kita masing-masing. Dengan indah hari ini kita dengar dari seluruh bacaan, terutama bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul, di mana Daud sendiri memberi kesaksian untuk selalu memandang Tuhan. "Aku memandang wajah Tuhan." Dan kita semua juga pada masa sulit, masa corona ini, mari kita selalu memandang wajah Tuhan yang selalu bersinar untuk menerangi kita dalam hidup ini. Dia benteng kekuatan dan keselamatan
surat pertama Rasul Petrus. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, saudara Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing, yang tertumpah dan tercurah dari atas kayu salib, menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kebaikan. Dalam Injil juga kita dengar kisah tentang dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi Emmaus itu Bapak Ibu, itu keluar sedikit dari Yerusalem. Kalau Labuan Bajo ini Yerusalem, itu berarti Emmaus itu Oneka Keragua merombak ke barat. Sampai di koran di sana mereka berjalan kaki. Mereka bercakap-cakap tentang situasi dan keadaan yang terjadi di Yerusalem waktu itu. Seperti kita juga pada zaman sekarang ini mempercakapkan wabah virus corona ini yang terus mendera kita manusia. Ada orang di kampung-kampung bercakap-cakap begini, "Hello, muncul ya virus corona. Ayo monggo tak, mungkin virus corona menarik saya. Ketika dalam hal berbahaya, orang bercakap-cakap, hello, virus corona di tanah Obaran, muncul corona, hello, monggo ini virus corona. Corona corona itu saya virus istek, poliologa, virus AIDS, aku virus HIV. Bahaya akan dia muncul HIV, sama dia bisa goreng istek. Tetapi harus disadari bahwa ketika wabah corona ini terus menimpa dan menerang kita manusia, kita makin sadar bahwa memang virus ini adalah virus yang sungguh berbahaya, yang menerjang dan menempa hidup kita manusia yang berujung pada kematian. Sehingga diminta untuk menjaga jarak. Jadi supaya kita selalu jaga jarak, jaga kebersihan, kemudian jaga pola makan juga untuk kita bertahan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Memang saudara Bapak Ibu, ketika kita stay at home atau berada di rumah kita masing-masing, itu berarti Hari Sabtu kita tahu dari segala sesuatu sekarang ini semua disapu bersih di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu yang tidak tahu masak sekarang sudah jadi jago masak. Bapak-bapak juga yang sering kali kaki mama dan manteni ke itu so tuh di mana manteni yang coba jos. Jadi kita suka makan karena kita selalu berada di rumah, sehingga kita cuma tahu di corona terjadi pelebaran badan dari atas sampai ke bawah, dari samping kiri kanan semua maju muka dan belakang, sehingga doa tadi tahu terjadi corona karena terjadi pelebaran yang sangat luar biasa. Jadi di Jakarta dan sekitarnya sedang digalakan itu PSBB. Di Danau nama pelajaran di sekolah PSBB. Di Hoga PSBB artinya untuk menjaga jarak. Tapi bukan masyarakat PSBB ngomong pelebaran seluruh bagian badan itu PSBB. Tetapi sebenarnya itu dibuat oleh pemerintah untuk kita terus menjaga jarak dan juga menjaga diri kita dari serangan wabah corona ini. Dan para murid yang berjalan ke Emmaus, mereka terbuka mata mereka dan seluruh penglihatan mereka ketika Yesus sebelum makan mengucapkan doa berkat. Dan ketika itu juga dimaksudkan hari sudah malam dan Yesus mau meneruskan perjalanannya. Maka disebut asidi ite cokolot pekerjaan. Jadi biarlah tinggal bersama kami malam ini. Seperti kita orang Manggarai juga Bapak Ibu, kalau berjumpa dengan kamu atau orang-orang asing pada masa yang lalu, kita selalu mengadakan gerakan atau jurusan untuk mengajak kamu berdiam di rumah kita. Pas Manggarai pokoknya megah kudu kain sama batik. Tapi di zaman sekarang semua rumah ditulis tidak menerima tamu dari semua. Mau yang kasih kae, mau yang tetanaran, nek kamanga lampu kae. Kecuali lampu yang
sekarang ini adalah lampu online yang seperti dibuat oleh orang muda Katolik. Anak-anak juga sekarang semua juga sekolah online. Itu di kota kita. Anak kena dia bukan setengah cocok online. Karena kena dia kali online orang kombo lakukan sehingga liburan orang sehingga ya kan mau. Padahal sebenarnya dimaksudkan itu adalah sekolah online, kantor online, meeting atau pertemuan semua juga online. Dan yang akan didewaskan kan, kau mengerti cara untuk online. Atau berani kita akan membuka online kombo lakukan. Bohong kita tahu itu masalah. Tetapi kuasa Tuhan di atas segala-galanya karena dua murid dalam perjalanan Emmaus mengalami rahmat keselamatan yang luar biasa. Kita semua juga di Labuan Bajo ini, di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, mata kita terbuka karena Tuhan sendiri yang melenyapkan wabah virus corona ini, dan kita mengalami rahmat keselamatan hari ini selalu dan sepanjang masa. Amin. Semoga. Mari sekalian dari rumah kita masing-masing, kita bangkit berdiri, memahami iman kepercayaan kita di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita berdoa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, akan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat, saudara-saudariku, kita bersatu dalam doa-doa permohonan di hadapan Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kami beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengubarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadapi dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia.
juga mohon keselamatan jiwa dari Bapak Antonius Lalang yang dipanggil Tuhan pada tanggal 18 April yang lalu agar ia mengalami kehidupan baru di surga. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa ungkapan rezeki kami bersama seluruh umat yang ada di depan altar di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan mengabulkan semua urgensi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjut persembahan, kami nyanyikan lagu persembahan. Berdoalah Bapak Ibu Saudara semua sekalian yang ada di rumah kita masing-masing supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terimalah persembahan gereja yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Tiada putus-putusnya yang mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya yang membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu ya Bapa, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Tuhan Allah segala
sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi tubuh dan darah Putramu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama para muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dia, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur memuji kerahiman, lalu menyerahkan piala kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah. Tuhan sekarang kami hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil menangkan wabah dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, Kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan menyelamatkan ini, sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga yang membuat gereja-Mu menjadi persatuan dan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga melalui persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Monsinyur Granus Korban, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Dalam perayaan kudus di Minggu Paskah ketiga ini Tuhan, kami berdoa untuk semua umat kami yang ada di depan altar di rumah mereka masing-masing. Berkatilah semuanya Tuhan dengan rahmat berkat surga yang berlimpah di masa pandemi wabah virus corona ini. Agar Kau lenyapkan virus corona ini Tuhan oleh kuasa kebangkitan. Berkat tujuh intensi kami di atas altar kudus-Mu dalam misa kudus hari ini. Berkat untuk semua para penerima jasa di mana mereka berada. Untuk semua umat yang selalu terbuka hati terulur tangan, untuk saling membantu menolong sesama dalam masa pandemi ini. Berkatilah semuanya Tuhan dengan rahmat berkat berlimpah dari surga. Kekuatan bagi mereka semua yang telah mengalami kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan di masa pandemi ini. Semoga Kau buka jalan hidup yang baik Tuhan bagi mereka semua di seluruh Labuan Bajo, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ini. Bapa yang kudus, bagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini. Persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dia. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan besar abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang dan damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka mari kita melambangkan Yesus kepada kita semua di rumah kita masing-masing dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau mengampunkan dosa kami seperti iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya kami bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Kita saling menyampaikan salam damai dengan mengangkutkan tangan kita masing-masing di depan tata cara. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, Bapak Ibu umat sekalian yang ada di rumah kita masing-masing, Ratu Anak Gembala penebus penyelamat kita, yang telah bangkit mulia jaya. Dia menghalau segala kegelapan dosa, segala sakit penyakit, juga virus corona ini akan menyiapkan dari atas muka bumi ini. Berbahagialah kita sekalian lalu misa kudus ini tadi undang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian di rumah kita masing-masing, kita masuk dalam komuni kerinduan, komuni batin, komuni spiritual. Tuhan hadir secara sempurna dalam keluarga, dalam hidup kita masing-masing. Umat sekalian yang ada di rumah kita masing-masing, kita mengikuti doa komuni spiritual. Kita menyambut Yesus dalam kerinduan. Dia hadir secara sempurna dalam hati dan hidup kita masing-masing. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Merindukan kehadiran-Mu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang secara sempurna. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku seperti
berada pada masa pandemi wabah virus corona ini, kita diminta untuk tetap menjaga dengan baik seluruh diri dan kehidupan kita, mengikuti segala protokol peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk keamanan dan keselamatan kita seluruh warga masyarakat. Kita diminta untuk tetap berada di rumah kita masing-masing atau stay at home. Dengan berada di rumah, kita mengalami sukacita dan kegembiraan dalam Tuhan. Yang kedua, kita berusaha untuk menjaga jarak, social distancing, karena dengan menjaga jarak, kita terus mematikan mata rantai daya kerja dari wabah virus corona ini. Sesering mungkin mencuci tangan setiap hari dengan sabun atau cairan dengan busa yang mematikan juga virus corona ini. Menjaga kebersihan diri, pola makan yang baik, sehingga dengan demikian kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Jadi berada di rumah itu dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit lagi makan. Dan artinya jadinya kita makan terus untuk memanggarai PKS, baik naik ketahan terus. Jadi sangat diharapkan kita di Labuan Bajo dan dimanapun kita berada menjaga pola makan, pola kebersihan diri, ya kita semua hidup luput dari wabah corona, dan juga pada istilah berlalu kita akan kembali seperti biasa merayakan hari-hari kita sebagai pemenang atas kehidupan. Kita terus berdoa untuk para dokter, para medis, perawat, bidan, dan semua yang bekerja dalam bidang kesehatan, agar semuanya dikuatkan dalam Tuhan. Semua yang sakit juga agar disembuhkan oleh kuasa Tuhan, yang telah berpulang juga mengalami kehidupan baru di surga. Kita tahu setelah akhir bulan April ini masih diteruskan dengan masa pandemi ini, karena pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru untuk kita tetap berada di rumah, kerja dari rumah, sekolah di rumah, dan juga mengadakan segala kegiatan kita dari rumah kita masing-masing untuk terus memutuskan mata rantai daya kerja dari wabah atau virus corona ini. Seraya kita terus berdoa agar daerah kita Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, Manggarai Raya, bahkan seluruh NTB ini sedapat-dapatnya selalu dalam zona hijau, kita ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Untuk seluruh umat dalam Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi ini, seluruh kewajiban kita untuk perayaan Paskah hari lalu dalam bentuk pemberian kepada paroki dan keuskupan semua sudah masuk. Hanya tinggal satu KBG yang belum, yaitu KBG Santo Yohanes. Sedangkan 31 KBG lainnya semua telah memasukkan 1-2 rezeki kita yang kita berikan ke Tuhan untuk Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi, demikian juga untuk tingkat keuskupan. Kita akan menerima kembali rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam saat akhir ini juga kita juga mengumpulkan dari apa yang kita miliki, seperti saudara-saudara kita dari Pastor Waisambi Atau ini, dan telah disalurkan kepada saudara-saudara kita yang amat sangat membutuhkan dalam bentuk sembako, demikian juga pemberian masker, dan juga segala yang dapat kita buat dari segala kekurangan kita. Kita memberi bukan karena kita kelebihan, tetapi memberi dari kekurangan jauh lebih indah dan jauh lebih berarti bagi saudara-saudara kita yang amat sangat membutuhkan. Dan jalurnya selalu melalui Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi, Paroki Roh Kudus di pusat paroki di Kedikepan, sehingga bagi saudara-saudara kita yang amat sangat membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Dan dengan demikian di masa pandemi ini kita tetap menjalin solidaritas, saling membantu, dan kita di Labuan Bajo Manggarai Barat ini patut jaga dalam
Kami berdoa juga untuk pemerintah kami di Kabupaten Manggarai Barat yang selalu membantu menolong kami dalam mengadakan siaran langsung misa live streaming ini, juga dengan adik kami dari OMK Orang Muda Katolik di Paroki, dan semua pihak Tuhan yang dengan cara masing-masing selalu membantu menolong agar misa kudus yang kami rayakan ini dapat diikuti oleh semua umat dari rumah mereka masing-masing. Dari Humas Kabupaten Manggarai Barat Tuhan, Engkau berkati semua, dan melalui peletakan tangan ini doa para kudus di Sugara Bunda kami Santa Perawat Maria, rahmat dan berkat